Oke Mat, kita mau ganti stang seher Yamaha Mio M3. Oke, diperhatikannya supaya Mamat bisa nih. Nah, ini kruk asnya. Langsung kita ke tutorial. Nah, pertama-tama kita harus melepas bagian bearing yang ada di kruk as sebelah kanan di bagian magnet dengan cara supaya tidak merusak bagian plat olinya. Kita gunakan tracker seperti ini ya, tracker khusus. Nah, Mamat juga sudah tahu ini trackernya. Kemudian langsung kita gunakan trackernya, jadi dijepit seperti ini. Kemudian nanti kita proses pengepresan, jadinya plat oli itu aman, tidak penyok, tidak dekok, tidak ledeh, tidak cacat ya. Kita langsung kencangkan sekencang mungkin. Nah, setelah dikencangkan seperti ini, nanti kita proses langsung pengepresan sekaligus membuka bagian bearing dan bagian gigi pompa olinya. Nah, dan untuk di bagian gigi pompa oli itu tidak ada topnya ya, kecuali di bagian gigi sintrik ini kita harus tandain. Nah, saya bertandakan dari ujung gigi ini menuju pas dengan tengah-tengah big end ya. Jadi saat proses pembongkaran ataupun pemasangan nanti pas. Jadi saat proses pengetopan nanti tidak bergeser ya, harus ditandain. Kalau misalkan nggak punya piling ya pakai spidol atulah ya. Kemudian langsung kita proses pengepresan. Nah, di bagian ujung dratnya ini nggak bakalan rusak ya, karena berbentuk kerucut ya teman-teman, jadi tumpul. Alangkah baiknya bisa pakai mur juga. Nah, gigi pompa oli dan bearing pun sudah bisa kita lepaskan seperti ini. Dan hasilnya di bagian plat olinya itu tidak rusak, tidak jeber, tidak lecet, tidak bocel ya. Cuman ledek doang ini. Kemudian untuk melepas bearing yang satunya lagi kita gunakan tracker seperti ini. Tinggal kita pukul alatnya ya, jadi nggak kita pukul kruk asnya. Kemudian untuk proses pelepasannya, karena di bagian presan ini nggak mampu, itu liangnya terlalu kecil, jadi kita gunakan plat tebal seperti ini. Nah, kita proses pengepresan, jadi kita lepas bearing sekaligus dengan bagian gigi sintriknya menggunakan tumpuan juga seperti itu teman-teman. Nah, alangkah baiknya bisa juga pakai mur ataupun tumpuan kuningan yang lebih lembek seperti itu. Tapi ini juga aman, tidak melukai ulirnya tersebut. Nah, si bearing dan gigi sintrik sudah terlepas dua-duanya. Tinggal kita ukur dulu jaraknya ya teman-teman. Nah, jarak dari bandul kiri ke kanan ini adalah 43 ya, 43 44 ya, saya lupa ini jaraknya 43 kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti pas kita pasang gapnya sesuai lagi ya teman-teman, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Kemudian langsung kita proses pengepresan lagi. Kita gunakan pipa seperti ini, kemudian plat. Nah, kemudian penekan ya. Jangan lupa dikasih ganjal supaya tidak terjadi kemiringan. Menggunakan plat ini tebalnya 5 sampai dengan 6 mili ya, kalau Yamaha Mio M3. Ini untuk stang piston 2 PH ya teman-teman, Yamaha Mio M3 Pino 125 Soul GT 125 ya, ataupun apa ya sejenisnya itu. Nah, langsung kita press seperti ini tuh, dan stang piston sudah terlepas dengan aman mudah. Tinggal kita lepaskan langsung bagian stang piston dan bearingnya tersebut. Nah, ini sudah terjadi keoblakan, sudah terjadi karadak ya teman-teman. Nah, sama kita lepas bagian pen yang satunya lagi, sama menggunakan yang tadi alatnya. Nah, seperti ini langsung kita proses pengepresan lagi. Jadi dengan adanya video ini teman-teman bisa menambah wawasan pengetahuan. Biasanya ini dilakukan di tukang bubut, bahkan juga di bengkel-bengkel motor juga ada, tapi tidak semua mempunyai ya, bisa mengganti sendiri kecuali dibawa ke tukang bubut. Nah, lihat tuh teman-teman, plat sengnya masih aman. Nah, setelah kita bongkar semua wajib kita bersihkan nih. Ini ada kotoran tuh. Ini adalah serbuk-serbuk gram ya, besi ini wajib kita korek-korek seperti ini tuh. Kotorannya sudah mendagleg pisan. Jadi wajib kita colek pakai jarak ataupun obeng min seperti ini ya, untuk membersihkan bagian kotoran yang ada di bagian plat seng tersebut. Jadi nggak perlu dibongkar plat sengnya, dibersihkan saja, semprot-semprot pakai bensin. Nah, kemudian langsung kita ganti pakai stang piston yang baru, yang original ya teman-teman. Dan untuk harganya sangat luar biasa, menguras dompet ya. Nah, oke, langsung kita pasang di bandul yang sebelah lumah roller ya, kalau kita sebut bagian kiri ini ya.
Kemudian untuk pennya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jangan sampai terbalik karena ada jalur oli, yang ada jalur oli, lubang oli itu disimpan di bagian yang ada plat olinya. Nah, kemudian untuk titik penyemprotan olinya itu harus menghadap ke depan, lurus center seperti ini. Kemudian kita gunakan bearing dan stang piston yang baru untuk proses penyenteran, jadi langsung kita press saja. Nah, ini fungsi dari stang piston itu untuk meluruskan pen ya. Jadi saat kita press itu si pennya itu udah langsung lurus, jadi nggak perlu kita dagor pakai palu dulu, nggak perlu ya. Sekarang sudah ada perubahan dan lebih baik. Nah, kita gunakan tumpuan pen piston, bukan pen piston, pen stang piston seperti ini. Nah, kita tekan stang pistonnya, kita luruskan pennya, jadi kita langsung press. Nah, dan langsung secara perlahan dia tertekan ke bawah. Kalau misalkan terjadi miring, tinggal kita gusar geser dongkraknya ataupun jignya ya, supaya proses pengepresan lurus. Nah, seperti itu udah masuk. Nah, ini tinggal dikeluarin lagi sedikit lagi ya, seperti yang originalnya seperti itu teman-teman. Nah, oke, ini udah lurus tuh, titiknya sudah maju ke depan. Bukan maju ke depan, menghadap ke depan. Kemudian di sini lihat ini rata ya, jadi aman, gak seperti motor Honda. Kalau yang cembung itu harus pakai alas. Kalau Yamaha ini rata, jadi langsung press saja di platnya itu, jadi tidak masalah. Kemudian langsung kita masukkan seperti ini, kita patokkan dari stang piston. Nah, dan kita luruskan ya antara bandul kiri dan kanan menggunakan pipa seperti ini supaya lurus. Jadi saat proses senter itu tidak terlalu oleng seperti itu. Kemudian langsung kita gunakan tumpuan bekas stang pistonnya lagi. Nah, seperti ini kita gusar geser aja, kita cari yang pas. Nah, di tengah-tengah ya, supaya tidak terjadi kemiringan. Tuh lihat teman-teman, seperti ini. Langsung kita press dan tidak terjadi kemiringan. Stang piston rata ya di bawah tuh. Tidak ada ngangkat, tidak ada ngangah. Kalau ngangah itu miring. Press saja seperti, asal jangan terlalu rapat, asal jangan terlalu renggang ya. Jadi saat ngepres terakhir finish itu harus dirasa-rasain. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian tinggal kita ukur ya, ukur lagi jaraknya 43 44 lah kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi, pokoknya 43 atau 44. Seperti itu teman-teman. Nah, dan gapnya ini tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Lihat teman-teman tuh ya, ada gapnya, ada celahnya seperti itu. Kemudian tinggal kita proses pemasangan bagian bearingnya tersebut. Nah, untuk bearingnya 63/22, tapi khusus ya 63/22 nya yang tipis. Ada juga 63/22 kepunyaan motor Karisma, itu bisa dipasang tapi beda, terlalu tebal 1 mili. Jadi khusus ini ada XP nya, XP1 63/2 dan 6305 ya. Nah, oke, saat proses pemasangan bearingnya seperti ini, saya punya cara sendiri. Kita gunakan plat, kemudian penahan seperti tadi. Kemudian kita gunakan pipa yang masuk seperti ini juga bisa nih. Cuman kurang dalam. Alangkah baiknya yang dalam juga bisa tuh, sampai masuk ke bawah. Jadi tidak merusak nantinya. Nah, kita gunakan bearing yang besar, jangan sampai terbalik dulu ya, jangan sampai terbalik. Yang besar disimpan di bagian gigi sintrik di sini, rumah roller. Nah, oke, sudah terpasang seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bagian gigi sintriknya tersebut. Nah, gigi sintriknya sesuaikan dengan tadi ya. Pokoknya punya cara sendiri ataupun cara masing-masing untuk meluruskan bahwasanya gigi sintrik itu tepat di jalannya sendiri. Nah, kita gunakan bekas asok ini yang pas ya, jadi kita bisa dorong seperti ini, pas ya tuh. Nah, oke, sudah mantap dan sudah merapat seperti ini. Pokoknya teman-teman bisa gunakan alat yang pas-pas saja ya pipanya. Kemudian tinggal kita balik seperti ini. Nah, dan kita pasang yang satunya, bisa menggunakan pipa yang ini bisa. Nah, contohnya ya. Nah, kita gunakan pipa yang ini karena tidak bablas ke bawah juga ya. Nah, oke. Udah terpasang, tinggal kita lap sisa kotorannya supaya saat pemasangan gigi pompa oli itu rapat sempurna. Nah, ini yang ada coakan ataupun yang ada monyongnya di bawah ya, yang atas itu rata, jadi nggak perlu ditopin kalau gigi pompa oli bebas. Nah, oke, ini sudah terpasang teman-teman tuh. Jadi seperti itu tutorialnya, langsung kita proses dial dan ini hasil yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita harus proses dial untuk memaksimalkan goyangan ya.
Nah, lihat di sini untuk prosesnya. Jadi kita cari dulu jarum yang berlawanan arah jarum jam. Nah, di situ baru kita pukul dari sumbu yang pas dengan jarum tersebut menggunakan palu tembaga tuh ya, udah berkurang tuh ya. Terus aja pukul seperti itu, teman-teman. Nah, lihat tuh sedikit berkurang, pokoknya cari saja. Dan cara pemukulannya bebas. Untuk motor matic bisa dibandul kiri, bisa dibandul kanan, bebas. Cara pemukulannya bisa ke samping, bisa ke bawah, ke atas, ke kanan, kiri, bisa, boleh, bebas-bebas saja. Nah, kita terus cari sumbu-sumbunya ya teman-teman, sampai semaksimal mungkin. Minimal itu 0 ya, tapi jarang banget yang sampai 0. Paling minim-minim 0,01, maksimal 0,03. Yang paling diutamakan goyangannya di bagian magnet, karena di bagian magnet itu berat, ada magnetnya, jadi wajib kita maksimalkan. Dan di rumah roller juga kita wajib maksimalkan. Nah, kalau ini saya pukul ke bawah juga bisa ya, dipukul ke bawah teman-teman, seperti itu. Mau pakai alas besi ataupun apa saja, dipukul ke bawah tidak masalah. Bisa dipukul ke bawah, bisa dipukul keluar. Nah, yang ini di bagian magnetnya kita cek. Nah, di bagian magnet masih besar ini ya. Sebenarnya ada yang seperti ini udah bisa dipasang, bisa. Tidak masalah, ini seperti ini tidak. Ada yang juga dipasang, tapi kurang maksimal menurut saya ya. Jadi wajib kita maksimalkan mumpung dibongkar. Jadi kita maksimalkan sebisa mungkin, seimbang ya antara kiri kanannya. Nah, lihat sedikit demi sedikit sudah bisa berubah, ada perubahan teman-teman. Nah, sudah ada berubah ya, ini udah oke teman-teman ya. Di bagian magnet sudah oke. Ini tinggal kita cek di bagian apa ini, yang di bagian rumah roller itu masih gede ya tuh, masih 0,010. Nah, caranya ini pas di tengah-tengah pen ya, kita pukul dulu seperti ini. Kalau misalkan ini masih tetap di tengah-tengah ataupun di bawah pen ya, stang piston, nah kita perlu dipukul ke bawah seperti ini. Nah, kita gunakan alas, kita pukul ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini aman tuh ya, tidak merusak bagian platnya tersebut, asalkan berhati-hati saja. Tuh, lihat teman-teman, sudah ada perubahan ya. Tadinya 0,010, sekarang bisa menjadi lebih kecil. Dan itu ada sedikit karatan tuh ya. Karatan itu menyebabkan goyangan juga itu. Nah, kemudian kita cek bagian kiri. Nah, 0,03, 0,02 itu udah oke. Jadi ini udah bisa langsung dipasang pokoknya.